manusia ternyata terbuat dari debu bintang. Ini faktanya. Hello guys, selamat datang kembali di channel Bicara. Seorang astronomer bernama Carl Sagan pernah berkata dalam salah satu episode Kosmos bahwa manusia terbuat dari debu bintang. Selama bertahun-tahun pula, para ilmuwan mempopulerkan fakta tersebut. Dan saat ini, sebuah studi terhadap 150.000 bintang membuktikan kebenarannya. Studi ini menyatakan bahwa manusia dan galaksi tempat tinggalnya berbagi 97% jenis atom yang sama. Dan elemen-elemen kehidupan ternyata lebih condong ke pusat galaksi. Nah, perlu diketahui juga bahwa bumi tersusun atas elemen penting yang disebut dengan the building block of life, yaitu karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, dan juga sulfur. Atau kalau disingkat bisa jadi CHNOPS, CHNOPS. By the way, dalam studi tersebut, untuk pertama kalinya astronomer menemukan begitu banyak elemen ini pada sebagian besar sampel binatang yang diteliti. Bintang generasi pertama. Selama ini kita mengetahui bahwa alam semesta dimulai 13 hingga 14 miliar tahun yang lalu dengan terjadinya Big Bang. Pada saat itu, elemen terbanyak yang ada di alam semesta baru terdiri dari beberapa jenis saja, seperti hidrogen, helium, serta sejumlah kecil litium. Sebagai informasi tambahan, elemen merupakan materi yang tidak dapat dipecah menjadi zat yang lebih kecil. Kita bisa melihat ini dari tabel periodik yang kita pelajari semasa sekolah. Setiap elemen dibedakan dengan nomor atom yang mendeskripsikan berapa jumlah proton dalam inti atom tersebut. Pada generasi yang pertama, bintang masih berbentuk kumpulan gas yang berkumpul dan akhirnya meledak, lalu menyebabkan reaksi nuklir di inti bintang tersebut. Bintang-bintang generasi pertama ini terbentuk setelah Big Bang terjadi dan berukuran 50 kali matahari kita. Ashley King, seorang ilmuwan, berkata, semakin besar sebuah bintang, maka semakin cepat pula mereka membakar bahan bakarnya. Bintang-bintang pertama ini dengan cepat menghabiskan bahan bakarnya, kemudian membentuk beberapa elemen yang lebih berat daripada hidrogen dan juga helium. Bintang-bintang ini lalu mengalami supernova dan melepaskan energi yang mereka produksi. Inilah yang menjadi bibit-bibit baru bintang generasi selanjutnya. Nah, bintang generasi baru dari bibit-bibit tadi dapat memproduksi jenis elemen lain yang lebih berat seperti karbon, magnesium, dan hampir semua elemen yang kita bisa lihat di tabel periodik. Ashley King kemudian berkata lagi bahwa sangat mungkin ada banyak bintang yang berkontribusi pada elemen di sistem tata surya, di planet, serta elemen yang kita temukan di dalam diri kita. Siklus hidup bintang. Tadi kita telah memahami bahwa bintang mengalami pembakaran di dalam tubuhnya. Pembakaran ini menarik sejumlah besar bahan bakar dan menciptakan energi dalam jumlah yang besar. Menurut Ashley, sebagian objek yang sangat besar, lebih dari 99% massa dalam tata surya, ada pada matahari. Pembakaran yang terjadi di dalam sebuah bintang menciptakan energi yang berlawanan dengan tekanan gravitasi. Itulah hal yang membuat matahari kita dapat tetap stabil. Bintang-bintang ini menjaga keseimbangannya dengan gaya gravitasi hingga akhirnya mereka kehabisan bahan bakar. Nah, ketika hal ini terjadi dan bintang tersebut mati lalu kehilangan masanya, semua elemen yang sudah tercipta di dalam bintang tersebut akan tersebar ke luar angkasa. Lalu kemudian bintang generasi selanjutnya terbentuk dari elemen tersebut, terbakar menjadi debu bintang, lalu tersebar lagi ke ruang angkasa, dan begitu seterusnya. Proses ini disebut dengan galactic chemical evolution. Oke, tadi kita sudah membahas bintang generasi pertama dan siklus hidup suatu bintang. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana debu bintang bisa sampai ke bumi? Nah, dalam bagian di mana bintang mengalami nova atau supernova yang telah dijelaskan sebelumnya, ledakan tersebut melepaskan awan besar berisi debu bintang dan juga gas ke ruang angkasa. Ketika hal tersebut terjadi, elemen-elemen tersebut dapat menciptakan benda-benda baru. Ashley mengatakan bahwa setiap elemen terproduksi di dalam sebuah bintang, dan apabila elemen-elemen ini digabung, kita dapat membuat jenis gas, mineral, dan benda-benda langit yang lebih besar lagi seperti asteroid. Dari asteroid, kemudian kita bisa membuat planet, dan akhirnya kita bisa membuat air dan bahan-bahan lain yang diperlukan sebagai sumber kehidupan. Kesimpulan. Jadi pertanyaannya, apakah kita terbuat dari debu bintang?
Secara harafiah, tubuh manusia terbentuk dari elemen yang sama yang membentuk bintang-bintang. Sebagian besar elemen yang membentuk tubuh kita telah terbentuk di bintang-bintang selama jangka waktu miliaran tahun dan melalui kehidupan bintang yang terus berulang. Bukan tidak mungkin jika sejumlah hidrogen dan litium yang membentuk tubuh kita berasal dari terjadinya Big Bang miliaran tahun yang lalu. Oke, segitu dulu penjelasan kita pada kali ini. Semoga penjelasannya bisa mudah dimengerti ya. Kalau di antara kalian ada yang kurang paham, bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk tetap stay tune di channel ini, dan jangan lupa juga untuk like dan share videonya jika dirasa bermanfaat. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. See you on the next video.